Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ramjatia dengan NIM 2024-017019 dari kampus Universitas Sarjana Meta Taman Siswa. Halo, namaku Fajria Zara dengan NIM 2024-017-017. Kali ini kita akan membahas mengenai penerimaan perikatan audit dan perencanaan audit. Simak videonya ya. Halo teman-teman, jadi kita masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama itu mengenai SA 210 yang berisikan persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Jadi, materi ini itu membahas mengenai tanggung jawab auditor dan klien dalam menyepakati perikatan audit sebelum audit laporan keuangan itu dilaksanakan. Di sini ada beberapa hal. Sebelum audit atas laporan keuangan itu dilakukan, auditor tidak bisa langsung melaksanakan pemeriksaan. Nah, auditor itu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah akan menerima atau menolak perikatan audit tersebut dari calon klien. Jika auditor itu menerima, maka proses audit itu dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Seperti tahapnya itu penerimaan perikatan audit, perencanaan audit, pelaksanaan pengujian audit, dan pelaporan audit. Selanjutnya itu kita masuk ke tahap-tahap audit atas laporan keuangan. Ini ada 4 tahap. Tahap yang pertama itu penerimaan perikatan audit, yaitu tahap awal untuk menilai apakah auditor itu dapat menerima klien. Tahap yang kedua yaitu perencanaan audit, yaitu penyusunan strategi dan program audit agar pemeriksaan itu berjalan efektif. Tahap yang ketiga yaitu pelaksanaan pengujian audit, yang berarti tahap pengumpulan bukti audit yang cukup dan akurat. Tahap yang keempat itu pelaporan audit, yaitu penyusunan opini auditor atas kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya yaitu tahap penerimaan perikatan audit. Nah, yang pertama itu mengevaluasi integritas manajemen dengan tujuan agar auditor itu memperoleh keyakinan bahwa manajemen dapat dipercaya dan laporan keuangan itu bebas dari sesaji material. Nah, pada tahap ini bisa dilakukan dengan komunikasi dengan auditor pendahulu, meminta keterangan kepada pihak ketiga, maupun review hubungan auditor dengan klien. Nah, tahap yang kedua itu mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko luar biasa. Pada tahap ini, auditor itu perlu mengetahui siapa saja pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, atau pemerintah. Karena hal ini itu dapat mempengaruhi tingkat tanggung jawab dan resiko hukum auditor. Masuk ke tahap ketiga, yaitu penentuan kompetensi auditor. Ini ada 2 hal, yaitu mengidentifikasi tim audit dan penggunaan spesialis. Selanjutnya, itu masuk ke evaluasi independensi auditor. Nah, ini tuh penting karena penerimaan perikatan audit itu adalah hal utamanya itu adalah independensi auditor. Nah, berdasarkan aturan etika kompartemen akuntan publik, auditor itu wajib mempertahankan independensi dan dalam sikap mentalnya dan bersikap jujur, objektif, bebas dari benturan kepentingan. Selanjutnya, kemahiran profesional dan penentuan waktu audit. Nah, ini tuh penting karena audit itu dilaksanakan dengan kemahiran profesional secara cermat dan seksama. Hal ini mencakup penentuan waktu perikatan yang cukup, pengaturan jadwal pekerjaan lapangan, serta pemanfaatan personel klien tanpa mengurangi tanggung jawab auditor. Selanjutnya, ini ada contoh surat perikatan audit. Surat ini antara lain itu memuat tujuan audit laporan keuangan, tanggung jawab manajemen dan auditor, ruang lingkup audit, bentuk laporan audit, dan serta keterbatasan bawaan audit. Dapat disimpulkan bahwa SA 210 ini berperan penting dalam memastikan bahwa auditor dan klien ini memiliki kesepahaman yang jelas sejak awal tentang perikatan audit. Dengan adanya persetujuan perikatan audit yang baik itu, kualitas audit dapat terjaga dan resiko kesalahpahaman antara auditor dan klien itu dapat diminimalkan. Oke teman-teman, jadi kita di sini akan membahas tentang perencanaan audit. Jadi pengertiannya itu adalah tahap setelah auditor menerima perikatan. Tujuannya agar audit berjalan efektif, efisien, dan mampu mendeteksi salah satu material dalam laporan keuangan. Dan selanjutnya itu ada langkah-langkah untuk berjalan audit. Yang pertama itu ada memahami bisnis dan industri klien, melaksanakan prosedur analitik, mempertimbangkan tingkat material awal. Yang keempat, mempertimbangkan risiko bawaan, mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal jika berkaitan dengan klien berupa audit tahun pertama, dan mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan, serta memahami pengendalian internal klien. Selain itu juga terdapat prosedur analitik. Jadi pengertian prosedur analitik adalah perbandingan data, keuangan rasio, atau tren untuk menemukan hal yang tidak wajar,
Prosedur ini membantu auditor dalam mengidentifikasi risiko dan menentukan fokus audit. Dan tujuannya sendiri adalah yaitu meningkatkan pemahaman auditor terhadap bisnis klien dan mengidentifikasi akun atau transaksi yang berpotensi mengandung salah satu material.